Sepanjang kisah shinobi sampai era kini, kami rasa satu-satunya desa yang benar-benar pernah hancur hanyalah Konoha. Entah karena amukan sebuah biju atau penyerangan dari seorang villain tertentu, meskipun para kage mengatakan satu-satunya desa besar paling kuat adalah Konohagakure itu sendiri. Namun tetap saja Konoha bisa dibuat porak-poranda, umumnya dari sebuah shinobi di negara kecil, bunyi, serta hujan. Tapi satu hal yang membuat Konoha selalu bangkit adalah tekad api. Sarutobi mewarisi semangat Hashirama serta menurunkannya kepada 3 murid andalannya sampai ke beberapa generasi sekarang ini. Konoha tumbuh sekali lagi. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keunikan Konoha meski sudah dihancurkan beberapa kali. Peperangan terjadi di masa lalu, bahkan Konoha selalu saja terlibat dan memenangkan kejadian-kejadian besar. Salah satunya yang membuat desa Konoha ini ditakuti karena di masa lalu mereka memiliki para ninja andalannya. Pertama, mereka memiliki Sarutobi yang dikenal dewanya shinobi ketiga, yang juga murid dari Tobirama Senju. Serta mereka masih memiliki Danzo yang siap membantu desa kapanpun. Namun yang paling mendasar saat itu adalah murid dari Sarutobi sendiri, yaitu Jiraiya, Tsunade, dan Orochimaru. Ketiganya disegani bahkan ditakuti dalam dunia shinobi karena track record hebat dari ketiga shinobi tersebut. Bahkan ada satu momen mereka sudah mendapati nama melekat sebagai trio Sannin legendaris dengan 3 Sansukumi andalannya. Masih tidak bisa ditinggalkan ada satu nama lagi yang membuat Konoha semakin sulit untuk ditaklukkan. Ya, kehadiran Konoha Shiroi no Kiba, si taring putih yang kemampuannya seorang diri setara para trio Sannin. Ayah Hatake Kakashi memang shinobi elit di masa itu. Bahkan namanya sering disebut-sebut oleh Tsunagakure dan masuk ke dalam kandidat Kage menggantikan si Sarutobi. Semakin kesini, era berganti, muncullah nama seperti Konoha Kiroe no Senko atau si kilat unik, dan beberapa Uchiha andalan seperti Fugaku, Shisui, atau Itachi sendiri. Konoha sulit untuk dikalahkan, apalagi rata-rata mereka mewarisi semangat tekad api Konoha. Oh iya, secara tidak langsung prinsip shinobi bayangan yang dianut Uchiha Shisui juga termasuk dalam tekad api, dan membuat Itachi di kemudian masa semakin berkembang. Oke, aman-aman aja di masa itu. Masalah itu terjadi ketika para shinobi kuat itu tidak ada lagi, dan muncullah shinobi-shinobi baru. Ancaman kehancuran pertama Konoha itu berhasil karena orang yang menyerangnya adalah Orochimaru, salah satu dari bagian Sannin legendaris. Dan saat Naruto kecil memang hanya ada 3 orang yang bisa mengimbanginya. Pertama, Tsunade yang tidak ada di desa. Kedua, Jiraiya yang kedatangannya telat di desa. Serta tinggallah gurunya Sarutobi. Orochimaru melakukan kudeta karena pertama, pada akhirnya ia benci dengan desa dan ingin ia hancurkan. Dan kedua, karena Sarutobi itu lebih memilih Minato ketimbang dirinya yang tak lain adalah murid tersayangnya. Karena gimana lagi, Sarutobi sebenarnya ingin sekali Orochimaru yang menjadi penerusnya sebagai Hokage. Tapi karena perilakunya yang menyimpang dan sangat membahayakan dengan berbagai macam penelitian, ia takut Konoha berubah di tangan Orochimaru jahat pada saat itu. Inilah momen awal di mana untuk pertama kalinya Konoha diserang dengan bantuan para ular raksasa. Dampak kehancuran ini cukup besar, bahkan sebagian tempat di Konoha hancur. Konohamaru yang menyaksikan peristiwa tersebut sangat khawatir dengan kakeknya, karena saat itu Sarutobi lah orang terkuat di desa. Nah, ada sebuah momen di waktu itu di mana terjadilah pertempuran terakhir antara Orochimaru dengan sang guru. Pertempuran keduanya berlangsung sangat sengit dan bisa dibilang tekniknya hampir mirip karena ya Orochimaru adalah muridnya sendiri. Hal yang benar-benar membuat Hiruzen terkejut adalah Orochimaru sudah sukses dengan teknik Fushi Tensei-nya. Bahkan karena itu ia bersumpah akan mengalahkan muridnya tanpa ampun di sini. Namun karena faktor umur ia tidak sepenuhnya benar. Orochimaru di atas angin sampai pada akhirnya Sarutobi menggunakan satu teknik yang saat itu Orochimaru belum tahu, yaitu teknik Shinigami, segel Fuinjitsu dari klan Uzumaki.
Di saat itulah Orochimaru berhasil disegel semua ninjutsunya. Dan ia gagal 100% menghancurkan desa Konoha saat itu. Lalu ia kabur bersama para bawahannya. Dampak dari semua itu adalah kerugian besar bagi Konoha. Ketambahan lagi desa Daun telah berduka karena kepergian sang pemimpin Sarutobi. Namun para petinggi percaya bahwa Konoha akan tumbuh lagi. Inilah momen juga Jiraiya untuk kedua kalinya diminta menjabat menjadi Hokage, dan dia tetap menolak. Alasan terbesarnya, ia sendiri tidak bisa membawa Orochimaru sahabatnya kembali ke desa seperti dulu lagi. Tapi Jiraiya berjanji akan merekomendasikan dan membujuk dia menjadi penerus Sarutobi Sensei. Ya, dia adalah putri Tsunade, orang yang memiliki semangat api dari kakeknya serta gurunya. Lalu pada akhirnya, Godaime Hokage jatuh kepada Tsunade Senju. Konoha cukup kuat tanpa Sarutobi, karena ia dipimpin oleh legenda Sannin dan muridnya sendiri, seorang ninja medis nomor 1 dan pengguna teknik terlarang Byakugo Sozo Seisei. Dengan dipilihnya Tsunade, ia merubah beberapa kebijakan dan menjadikan 3 orang menjadi shinobi krusial dan kepercayaannya. Selain Jiraiya sebagai rekan yang sering keluar desa, pertama dia adalah Kakashi. Tsunade sangat berharap Kakashi terus berkembang dan menjadi aset besar Konoha. Ia bahkan menaruh kepercayaan lebih pada shinobi dengan gelar si kopi ninja ini. Shinobi yang telah meniru ribuan jurus. Bukannya tanpa alasan, karena Tsunade tahu bagaimana rekam jejak ayahnya dahulu yang dikenal sebagai legenda taring putih Konoha. Kedua adalah Shikaku Nara, orang yang paling dijadikan Tsunade referensi dalam pemilihan keputusan, orang terbijak yang selalu membantu para Jonin dan juga Tsunade. Ia Shikaku adalah pemimpin Jonin, pemimpin Nara, dan juga tangan kanan Hokage. Ia terbukti tepat karena di perang shinobi keempat, Tsunade juga membawa Shikaku ke markas besar. Karena ia percaya dengan intelijensi Shikaku yang paling jenius di desa, dia adalah otak di balik suksesnya rencana aliansi shinobi. Ketiga adalah Yamato. Kinoe atau Tenzo mungkin melekat dengan Anbu Akar. Tapi setelah kejadian dan ia bergabung ke Anbu Konoha, pada akhirnya Tsunade memanggilnya dan memberikan ia tugas mengawasi sekaligus menjaga Naruto. Dan di era Hokage Tsunade inilah nama Yamato lahir, dan teknik-teknik Mokuton semakin sering digunakan. Meski Sarutobi yang menemukannya semasa kecil bersama Kakashi, tapi Tsunade yang lebih sering menggunakan jasa Yamato. Dan saat itu terbukti jika Yamato menjadi salah satu ninja yang sering Tsunade tugaskan di misi khusus. Di bawah kepemimpinan Tsunade inilah para ninja-ninja tersebut terus berkembang. Namun masalahnya saat itu adalah tentang organisasi yang paling berbahaya dan mengancam kelima negara besar dan para Jinchuriki. Tsunade bahkan percaya suatu saat Otsutsuki pasti menyerang Konoha. Namun kisah sedihnya dimulai dari sini. Misi terakhir Jiraiya ke Amegakure yang membuat kedua Sannin itu bercakap dengan serius. Sampai pada ada suatu momen yang ini jarang terjadi. Tsunade mengkhawatirkan Jiraiya. Jika seandainya sesuatu yang sulit kau dapati, kau harus memberitahukannya ke aku melalui katakmu. Aku akan pergi dari Konoha dan menyusulmu ke Amegakure. Tapi Jiraiya tidak mau Tsunade mengkhawatirkannya. Sampai pada akhirnya kabar memilukan untuk Konoha, Naruto, dan Tsunade bahwa Jiraiya gugur dalam pertempuran dengan para muridnya dan mereka adalah pemimpin Akatsuki. Kisah sedih Tsunade belum selesai dengan beberapa waktu Akatsuki tersebut datang ke desa. Inilah momen yang akan membuat kehancuran besar bagi Konoha. Meski Tsunade telah memasang segel dan dilindungi para Anbu, akan tetapi Pain ini tahu rencana Tsunade. Bahkan ia segera terbang ke langit dan menggunakan jutsu legendaris Shinra Tensei. Dan dalam sekejap Konoha benar-benar rata dengan tanah. Tapi menariknya itu gini, jika tidak ada Tsunade di situ, 90% shinobi Konoha akan benar-benar sekarat. Dalam momen super terdesak tersebut, Tsunade menggunakan Katsuyu dengan melepaskan segel Byakugo di dahinya, agar semua shinobi Konoha tanpa terkecuali mendapati satu Katsuyu untuk melindunginya. Dengan sebagai gantinya, Tsunade benar-benar terkuras habis tenaganya. Momen lebih menyakitkan lagi, Tsunade menyaksikan desanya sejak kecil. Warisan sang kakek Hashirama dan gurunya Sarutobi rata dengan tanah. Momen ini benar-benar membuat Tsunade terpukul, karena ia sebagai pemimpin Konoha saat itu
Tapi sebagai Hokage, Tsunade yang sudah tidak berdaya mengeluarkan kata-kata yang membangkitkan semangat para shinobi daun. Ya, tekad api. Daun yang jatuh akan digantikan dengan tunas baru. Konoha hancur kali ini tapi dengan tekad api. Konoha akan tumbuh sekali lagi. Itulah kenapa sampai sekarang Konoha masih terus berkembang. Karena para shinobinya memiliki semangat api dari para pemimpinnya di masa lalu. Lalu pertanyaan besarnya, jika Konoha pernah dibuat hancur oleh Orochimaru dan Pain, bagaimana dengan adanya Otsutsuki Ishiki di chapter terbaru? Dan hubungannya dengan episode pembuka. Di sana diperlihatkan untuk ketiga kalinya negara api tersebut rata dengan tanah. Apakah perkataan sama akan muncul bahwa Konoha akan tumbuh sekali lagi? Meski banyak kejadian sudah terjadi di masa lalu. Well, semangat api memang sesuatu yang tertanam bagi shinobi daun. Jika kita asumsikan ke kehidupan yang relevan sekarang ini, semangat api Konoha mungkin kalau dalam diri, istilah krusialnya, dan tepatnya adalah mindset. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai keunikan Konoha meski dihancurkan beberapa kali. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye.